Halo rekan-rekan mahasiswa pencinta sintaksis, terima kasih Anda masih mengikuti video-video pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini rekan-rekan mahasiswa, kita sudah sampai pada satu topik masih tentang kalimat, tapi pada hari ini kita akan lebih khusus membicarakan tentang jenis-jenis kalimat yang nanti kita akan fokus pembagiannya itu berdasarkan banyaknya pola, kemudian bagaimana isinya, lalu tas nanti bagaimana susunan pola itu sendiri. Nah, oleh karena itu untuk rekan-rekan mahasiswa, semoga nantinya dalam penjelasan video pembelajaran ini, setidaknya Anda memahami atau memiliki kemampuan untuk mengenali ya, bagaimana nanti ternyata jenis kalimat itu kalau kita bagi berdasarkan banyaknya pola, berdasarkan isi, dan berdasarkan susunan pola itu sendiri. Nah, mari silakan Anda menyimak video pelajaran ini sampai akhir. Kiranya nanti kalau ada pertanyaan boleh diajukan saat kita dalam pertemuan sinkronus. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan. Selamat untuk mengikuti video pembelajaran ini. Nah, kemudian ketika kita berbicara konsep dasar kalimat tadi, maka sesungguhnya berdasarkan definisi-definisi tadi, rekan-rekan mahasiswa sebenarnya kalimat itu akhirnya bisa kita bagi atau kita klasifikasikan berdasarkan tiga bentuk ya, atau kita bagi berdasarkan tiga kategori secara umum atau secara garis besar. Kalimat itu yang diujarkan tadi menurut beberapa pendapat ahli tadi, kita bisa bagi berdasarkan tiga bagian hal. Nah, bagian yang pertama itu biasanya kalimat itu akan bisa dibicarakan berdasarkan banyaknya pola terbentuk. Ya, jadi nanti kalimat itu bisa kita lihat polanya terbentuk. Apakah misalnya pola kalimat terbentuk itu kalimat tunggal, apakah misalnya kalimat itu adalah berupa kalimat menjemuk. Ya, jadi ada jumlahnya yang mau dilihat di sana. Nah, yang kedua, kalimat itu bisa kita juga lihat berdasarkan makna kalimatnya atau berdasarkan isi kalimatnya. Nah, berdasarkan isinya ini, misalnya, apakah rekan-rekan setelah mendengarkan kalimat itu, yaitu mungkin memerintah, mungkin menginformasikan, atau mungkin menyerukan sesuatu. Itu yang bagian kedua. Nah, bagian yang ketiga, kita juga bisa membicarakan kalimat itu berdasarkan susunan pola gramatikal. Nah, susunan artinya nanti di sini akan diperhatikan apakah kalimat yang Anda bentuk atau susun itu sudah mengikuti pola yang normal atau pola yang inversi. Misalnya, kalimat normal itu kan biasanya diikuti subjek dulu, ya, baru diikuti predikat, objek, dan keterangan. Namun, ternyata pola itu bisa berubah. Ya. Bisa saja misalnya predikat dulu, baru subjek. Nah, inilah yang menjadi perbedaannya ya, berdasarkan susunan atau pola gramatikal. Nah, dari tiga bagian besar ini akan dirinci bagaimana nanti setiap bentuk-bentuknya. Nah, kita bicarakan yang pertama, rekan-rekan mahasiswa. Nah, jenis kalimat kita bagi berdasarkan jumlah atau banyaknya pola kalimat. Nah, ini yang kita lihat, kita bagi menjadi dua bagian besar juga, yang kita kenal dengan sebutan kalimat tunggal dan kalimat menjemuk. Nah, untuk kalimat tunggal, apa yang dimaksud dengan kalimat tunggal kan begitu? Kalimat tunggal karena ini dibagi berdasarkan jumlah atau banyaknya pola, maka kalimat tunggal itu nanti akan seluruhnya
terbentuk dari satu pola. Nah, satu pola yang dimaksud itu adalah misalnya nanti apakah subjeknya hanya satu, predikatnya hanya satu, ya, atau ditambahkan juga objek hanya satu, atau secara lengkap polanya, subjeknya, predikatnya, objek, dan keterangan. Intinya, pola-pola tadi, struktur kalimat itu semuanya satu. Itulah yang dinamakan kalimat tunggal. Sehingga nanti juga kalimat tunggal itu bisa dikatakan adalah sebuah kalimat yang bisa berdiri sendiri meskipun itu hanyalah satu klausa. Juga dinamakan kalimat tunggal. Nah, ada beberapa contoh di sana. Misalnya contoh kalimat Joni bermain, Nur Fitri memakan apel, Peterson pergi ke sekolah tadi pagi. Jika kita selidiki subjek, predikat, objek, dan keterangannya, semuanya terdiri atas satu. Nah, itu yang dinamakan kalimat tunggal. Nah, jenis-jenis kalimat tunggal itu ternyata masih bisa dibagi, ya. Nah, kalimat tunggal itu bisa kita bagi misalnya menjadi 4 bagian besar, yaitu apa yang kita sebut kalimat tunggal berupa kalimat nominal, kalimat adjektifal, kalimat verbal, kalimat preposisional. Nah, 4 bagian besar dari kalimat tunggal ini akan kita bicarakan. Namun untuk jenis khusus kalimat verbal, ya, berupa kalimat intransitif, ekatransitif, kalimat dwitransitif, kalimat semitransitif, dan juga nanti kalimat pasif yang memang nanti itu akan kita bicarakan pada video-video selanjutnya. Namun untuk 4 jenis kalimat tunggal kita akan bicarakan untuk selanjutnya pada jenis-jenis kalimat tunggal ini. Nah, untuk kalimat nominal, apa yang dimaksud kalimat nominal, ya? Nah, kalimat nominal jelas adalah sebuah kalimat tunggal yang predikatnya nanti dari kata atau frasa benda. Jadi nanti untuk mengetahui jenis kalimat tunggal ini, Anda harus mengenali jenis predikatnya. Jenis predikatnya itu yang digunakan apa? Nah, untuk kalimat nominal, jenis predikatnya jelas adalah kata benda atau frasa benda. Jadi setiap predikat nantinya yang nanti Anda buat kelas katanya adalah kelas kata benda, itu termasuk kalimat tunggal nominal. Contoh, pamanku petani buah. Ya, jadi predikatnya petani buah. Petani buah itu kan benda. Ayahku pegawai negeri sipil. Ya, ayahku subjek, predikatnya pegawai negeri sipil. Juga wujud nyatanya adalah benda. Abangku tukang ojek. Ya, nah ini juga termasuk wujud nyatanya adalah nominal atau benda. Nah itu yang pertama kalimat nominal. Nah yang kedua jenis kalimat tunggal ini bisa kita lihat dari jenis predikatnya yang berupa kalimat adjektifal. Yang artinya nanti predikatnya itu harus berupa kata sifat. Ya, kata sifat atau adjektifal. Nah, artinya setiap kalimat yang terbangun dalam bentuk wujud nyata kalimat tunggal, predikatnya harus berupa kata sifat. Contoh, mahasiswaku sangat pintar, ya, subjeknya mahasiswaku sangat pintar, berarti predikatnya adalah kata sifat. Pacarku sangat cantik, orang itu sopan dan berwibawa, dan lain-lainnya. Kira-kira bisakah Anda meneruskannya? Silakan Anda boleh memikirkan contoh-contoh yang lainnya. Nah, yang ketiga, ada jenis kalimat verbal. Nah, jenis kalimat verbal ini, di sini yang dititik beratkan adalah kalimat tunggal yang memang jenis predikatnya harus berupa kata kerja. Ingat, kata kerja. Artinya nanti kata-kata yang Anda pilih harus menyangkut persoalan tindakan atau kegiatan yang disebut kata kerja. Nah, Anda bisa membuatnya lebih lanjut. Misalnya, saya sedang mengikuti perkuliahan siang ini. Di sana sudah ada kata kerja sedang mengikuti. Kami belajar bahasa Indonesia, belajar berupa kata kerja. Berarti di sana sudah termasuk kalimat tunggal.
verbal, ya, kata kerja. Kata kuncinya predikannya harus berupa kata kerja. Nah, selanjutnya ada jenis kalimat tunggal berupa kalimat preposisional. Nah, preposisional ini artinya bahwa nanti predikatnya itu terwujud karena adanya sebuah kata depan, ya, kata depan atau preposisi. Nah, artinya nanti bahwa di dalam proses penulisannya akan selalu muncul konsep preposisi atau kata depan. Contohnya, dia baru datang dari perpustakaan, ya, ada unsur perpustakaan, dari perpustakaan, orang itu pergi ke Tangerang, mereka akan belajar kelompok di taman kampus. Artinya nanti bahwa memang kalimat tunggal ini memang akan terlihat karena ada unsur-unsur preposisional. Itu untuk bagian yang kalimat tunggal. Selanjutnya kita akan coba lihat jenis yang pertama, ya, bahwa kalimat itu dibagi berdasarkan jumlah, pola yang terbentuk. Nah, bagian yang keduanya adalah kita sebut kalimat menjemuk. Nah, untuk kalimat menjemuk, ternyata di sana nanti adalah kalimat yang memang terbentuk luar dari konsep bahwa subjek, predikat, objek, dan nanti keterangannya bisa melebihi dari satu pola. Ya, namun yang paling sederhana bisa Anda ingat bahwa kalimat menjemuk itu terdiri atas minimal dua klausa. Kalau kalimat tunggal itu kan bisa dipastikan bahwa kalimatnya itu harus satu klausa, sudah terbentuk kalimat tunggal. Namun untuk kalimat menjemuk itu bisa minimal dua klausa. Nah, polanya dapat berupa misalnya bisa dua subjeknya atau ditambah dua predikatnya. Nah, biasanya diidentikan dengan konsep ada istilah klausa atasan atau induk kalimat, dan ada juga nanti klausa bawahan atau anak kalimat. Dan nantinya kalimat menjemuk itu bisa kita bicarakan dalam video-video selanjutnya, karena pembagiannya masih ada yang kita sebut dengan istilah kalimat menjemuk setara atau koordinatif, kalimat menjemuk bertingkat, ya, atau nanti subordinatif, dan kalimat menjemuk campuran. Nah, ini akan dibicarakan lebih lanjut pada video selanjutnya karena memang ada pembahasan khusus tentang ini. Nah, contoh sederhana yang dimaksud dengan kalimat menjemuk terlepas dari jenisnya, di sini ada dikatakan ketika hujan rintik-rintik kami sedang belajar bahasa. Nah, kalau kita lihat jumlahnya sudah ada di sana minimal dua klausa gitu ya. Ketika hujan rintik-rintik itu biasanya disebut nanti klausa bawahan atau anak kalimat, ya. Lalu diikuti dengan klausa induk kami sedang belajar bahasa. Indonesia di ruang kelas. Nah, ini adalah induk kalimat. Jadi polanya seperti ini dinamakan adalah kalimat menjemuk. Nah, persoalan induk kalimat dan anak kalimat bagaimana cara membedakannya kan begitu ya. Memudahkan Anda bisa mengenali mana anak kalimat, mana induk kalimat di dalam sebuah jenis kalimat yang berpola banyak ya atau kalimat majemuk. Itu biasanya ciri-cirinya induk kalimat itu selain tadi konsepnya yang Anda kenali dengan istilah inti kalimat, gagasan kalimat, atau klausa atasan, sementara anak kalimat itu bisa kita kenal dengan sebutan klausa bawahan, kalimat penjelas, atau anak kalimat. Nah, caranya adalah induk kalimat itu biasanya nanti terbebas dari penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa nanti juga perhatikan apakah ada konjungsi sebelum ya struktur yang Anda bangun itu atau kata penghubung ada atau tidak. Nah, biasanya kalau anak kalimat itu memang terikat dengan konjungsi atau melekat dengan konjungsi, tergantung nanti juga jenis konjungsi apa yang dipakai. Nah, yang hal lain lagi supaya memudahkan rekan-rekan mahasiswa nanti mengetahui mana dia induk kalimat, mana anak kalimat, bisa Anda perhatikan dari struktur anak panah yang ada di sini. Dan biasanya memang
itu bisa terbantu kita ketahui dari sisi penggunaan fungsi tanda koma. Nah, kalau anak kalimat ya oleh induk kalimat itu biasanya harus ada tanda koma. Namun sebaliknya, kalau induknya dulu ya, induk kalimatnya terlebih dahulu, lalu diikuti anak kalimat, tidak perlu tanda koma. Nah, di sini menjadi ciri khas kalimat menjemur seperti itu. Contoh di sini, karena hujan lebat, koma, kan gitu ya. Ada koma ini menandakan bahwa struktur ini disebut sebagai anak kalimat. Lalu diikuti oleh induk kalimatnya, yaitu mahasiswa UPH itu sedang berlari, ya, dengan sekuat tenaga atau berlari dengan sekencang-kencangnya. Nah, ini bisa menjadi induk kalimat. Namun kalau kita balik struktur kalimatnya, tentu nanti tanda koma tidak boleh Anda pakai. Misalnya, mahasiswa UPH itu sedang berlari dengan sekuat tenaga karena hujan lebat. Maka nanti dengan sekuat tenaga koma karena hujan lebat itu salah. Ini nanti akan kita bahas di dalam bentuk-bentuk analisis kalimat efektif atau yang sudah pernah kita bicarakan dalam video-video sebelumnya. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, kita masuk pada jenis pembagian yang kedua ya secara umum kalimat, yaitu kita bagi berdasarkan makna atau bentuk sintaksisnya. Nah, kalimat itu ternyata bisa kita bagi berdasarkan makna yang ditimbulkan kalimat itu atau berdasarkan isinya. Kita bisa mengenal misalnya ada kalimat deklaratif ya atau kalimat berita atau ini juga sering dikatakan kalimat informatif ya menginformasikan. Misalnya saya mengatakan hari ini saya makan buah pisang. Berarti Anda menginformasikan. Nah, biasanya berdasarkan makna atau bentuk sintaksis ini akan ditandai dengan tanda-tanda baca tertentu ya yang dipakai. Biasanya kalau kalimat deklaratif, biasanya tanda baca yang dipakai adalah tanda titik, ya, menandakan punktuasinya tanda titik. Ada juga kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Jadi biasanya kalimat tanya tentu nanti punktuasinya adalah ya lambang tanda tanya, gitu ya. Misalnya, di manakah rumah Anda? Tanda tanya. Berapakah usia Anda hari ini? Tanda tanya. Ya. Siapakah Presiden Republik Indonesia yang ketujuh? Tanda tanya. Ya, macam-macam. Anda boleh menciptakannya. Ada juga jenis kalimat imperatif. Ya. Imperatif ini ada kalimat perintah. Ya. Nah, kalimat perintah ini biasanya tanda baca yang dipakai adalah tanda seru. Ya. Ambilkan buku itu, misalnya ya. Jangan buang sampah di sana. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat imperatif. Lalu ada disebut kalimat eksklamatif, ya. Ini kalimat seruan. Kalimat seruan juga bisa digunakan tanda-tanda apa yang kita sebut dengan tanda baca seru, ya, bisa juga dipakai di sana. Tapi isinya nanti memang hanya sekedar memberikan seruan tertentu. Misalnya, oh indahnya pemandangan ini. Wih, keren sekali. Aduhai, luar biasa hebat. Ya, jadi Anda bisa kreasikan. Intinya nanti jenis pembagian yang kedua ini itu berdasarkan bagaimana isi kalimat itu bisa kita pahami. Nah, kita masuk pada pembagian umum yaitu jenis yang ketiga. Nah, jenis pembagian yang ketiga ini kita bagi berdasarkan susunan gramatikal. Yang kita sebut nanti bagaimana susunan itu Anda buat kalimat itu. Apakah susunannya itu subjek dulu diikuti predikat atau predikat dulu diikuti subjeknya. Nah, ini sangat penting karena apa? Di dalam konteks bahasa Indonesia, pola umumnya ya, susunan yang paling tepat atau yang benar itu mengikuti kaidah yang tepat adalah subjek dulu baru predikat. Nah, namun tidak juga harus dipaksakan demikian karena nanti membuat kalimat itu supaya tidak terkesan membosankan. Anda boleh menyusunnya dengan pola yang terbalik. Artinya ini yang kita kenal dengan sebutan jenis kalimat normal dan kalimat inversi. Kalimat normal, kalau Anda nanti menyusunnya
umumnya kalimat itu mengikuti kaidah subjek baru predikat. Namun, kalau nanti ternyata predikatnya dulu diikuti subjeknya, berarti Anda nanti masuk pada pembagian kalimat inversi. Nah, contoh di sini ada doanya sudah terkabulkan 2 bulan yang lalu. Jadi subjeknya doanya sudah terkabulkan 2 bulan yang lalu. Nah, ternyata bentukan seperti ini Anda bisa buat redaksi yang lain yang memang maknanya sama, hanya memang susunannya berbeda. Kalau tadi subjeknya dulu baru diikuti predikat, doanya lalu diikuti sudah terkabulkan. Ternyata kita bisa membuatnya predikatnya dulu baru diikuti subjeknya. Sudah terkabulkan doanya 2 bulan yang lalu. Namun nanti dalam pola kaidah Indonesia yang benar, memang cukup baik kita pakai adalah kalimat normal. Itulah rekan-rekan untuk jenis yang ketiga. Nah, rekan-rekan, saya kira penjelasan ini tidaklah sempurna karena saya yakin banyak hal yang perlu kita diskusikan tentang jenis kalimat. Anda boleh mengikutinya melalui video-video selanjutnya. Namun untuk memperdalam pemahaman Anda, pengetahuan Anda boleh mencari atau menemukan beberapa sumber rujukan yang tertera di dalam slide ini. Rekan-rekan bisa mempelajarinya dan nanti kita boleh mendiskusikannya lebih jauh lagi berdasarkan rujukan-rujukan yang sudah Anda pahami. Rekan-rekan, kita sampai pada penghujung video ini, video modul kita pada hari ini. Rekan-rekan, kalau nanti ada pertanyaan boleh Anda sampaikan di saat kita pertemuan sinkronus. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini, menyaksikan bagaimana pembagian secara umum ya, secara besar jenis-jenis kalimat. Walaupun kalau ingin kita bahas lebih detail lagi, jenis-jenis itu masih bisa kita rinci kembali berdasarkan hal-hal dari 3 pembagian besar itu. Terima kasih untuk Anda, tetap semangat dan salam